Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Mentor Bapak Haji Sugidi SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, peserta orientasi pengenalan nilai dan etika. Di pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sangat nyaman sekali. Bapak Ibu ya, sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu akan saya sampaikan urutan acara pada kegiatan hari ini, yaitu seminar orientasi pengenalan nilai dan etika ASN atau dalam hal ini P3K, yang nanti akan disampaikan oleh pemateri handal kita Bapak Sri Wahono SPD. Adapun urutan kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemaparan materi dari Pak Sri Wahono SPD, kegiatan yang ketiga penguatan dari Bapak Mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, pemaparan materi orientasi pengenalan nilai dan etika, yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada beliau Bapak Sri Wahono SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Mentor Bapak Sugidi SPD MPD, yang kami banggakan teman-teman semuanya, peserta orientasi nilai dan etika angkatan 4347 gelombang 8, yang pada kesempatan pagi hari ini sangat berbahagia. Mari kita terlebih dahulu menjadikan puji dan syukur dari Allah pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan semua. Baik, menyingkat waktu untuk presentasi pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya mempresentasikan hasil laporan dan sekaligus rencana hasil kerja yang akan saya buat. Di antaranya untuk hasil kerja yang kita buat, yang pertama ini untuk agenda kegiatan kita, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Moderator, pembukaan, kemudian presentasi, kemudian tanggapan dari Bapak Mentor, kemudian penutup. Berikutnya di bab 1 ini berisi maksud dan tujuan serta waktu dan tempat. Untuk maksud dan tujuan dari kegiatan P3K, orientasi P3K ini, itu adalah yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K, kemudian yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian untuk tujuannya adalah peserta mampu memahami tugas dan fungsi ASN P3K. Yang kedua, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Kemudian yang berikutnya,
Di bab 2 ini berisi tentang visi, misi, dan struktur organisasi dan tata kerja di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mengenai visinya, yaitu Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Kemudian untuk misinya, Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Untuk misi, mohon maaf, transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, keamanan daerah tangguh, demokrasi sosial, kemudian stabilitas ekonomi makro daerah. Kemudian ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan. Untuk berikutnya, struktur organisasi dan tata kerja pemerintah. Enggak jalan ini. Ini di Provinsi Jawa Tengah terkait dengan struktur baik di pemerintahan maupun di bagian sekda. Kemudian untuk berikutnya di bab 3 itu terkait dengan visi, misi, dan struktur organisasi yang ada di OPD. Dalam hal ini adalah di tempat saya bekerja, yaitu di SMK Negeri Ngargoyoso. Adapun visi dari SMK Negeri Ngargoyoso, walaupun saya mungkin baru 1 tahun, tetapi seperti sudah lama kenal dengan SKRISO atau SMK Negeri Ngargoyoso, bahwa visi dari SMK Negeri Ngargoyoso itu adalah SKRISO maju. Dan dalam hal ini untuk mengingat-ingat visi ini adalah sebagai tujuan utama untuk meraih cita-cita kita, maka visi ini penting bagi kita kiranya untuk kita bisa menghafalnya. SKRISO maju itu ada singkatan dari energi, siap kerja, kemudian religius, mandiri, sopan, dan jujur. Jadi saya biasa menyampaikan kepada anak-anak dengan gerakan, ya. Energi, ya. Siap kerja, religius, sopan, mandiri, dan jujur. Seperti itu SKRISO maju. Sehingga ini sangat penting kiranya sebuah visi itu perlu kita hafal, karena visi adalah menjadi cita-cita yang akan kita tuju. Kemudian untuk misi SMK Negeri Ngargoyoso, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila, mengembangkan kurikulum sesuai tuntunan Dudika, kemudian memperbarui kompetensi guru dan tenaga kependidikan, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, toleran, dan bebas perundungan, dan yang kelima adalah meningkatkan kerjasama dengan orang tua, Dudika, dan alumni. Kemudian untuk berikutnya di bab inti, yaitu di bab 4, ini ada 5 RHK yang saya buat, Bapak. Hanya di sini nanti saya akan fokus pada di RHK yang diintervensi di bagian yang paling atas, yaitu tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan atau KPSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Adapun RHK-nya bentuknya seperti ini. Mohon maaf, tidak saya jabarkan secara rinci. Untuk RHK di sini saya kopas, saya screenshot dari RHK yang saya buat di web, yaitu RHK yang terintervensi tersusunnya kurikulum operasional atau KSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara
partisipatif. Kemudian rencana hasil kerja tersusunnya kurikulum KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Kemudian untuk kuantitas yaitu jumlah perangkat satu dokumen. Dalam hal ini dokumen tersebut berisi mengenai ATP, modul ajar, kaldik, kemudian bahan ajar. Adapun di kegiatan dan tahapan yang terpenting di sini adalah yang pertama adalah membuat modul ajar. Untuk modul ajarnya saya mencoba membuat modul ajar dengan versi saya sendiri. Artinya modul ajar ini saya saya buat sesuai dengan apa yang saya lakukan. Jadi mungkin tidak sama dengan modul ajar teman-teman. Ya. Jadi modul ajar saya adalah modul ajar dengan alur berbeda seperti ini. Ya. Mungkin nanti lebih jelasnya karena waktunya cukup singkat. Nanti mungkin teman-teman bisa kita share untuk modul ajarnya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya untuk ATP kita buat sesuai dengan format yang sudah disiapkan oleh kurikulum di Arteso seperti ini. ATP-nya khusus ATP adalah ATP yang terkait dengan mata pelajaran saya, yaitu chassis kendaraan ringan. Kemudian untuk kaldik, ini kaldik saya buat kaldik operasional, artinya menyesuaikan dengan apa yang saya lakukan di sekolah. Jadi kaldik yang dari Provinsi Jawa Tengah kita breakdown ke sekolah, kemudian kita sesuaikan nanti dengan kegiatan kita. Ya. Kegiatan kita di sekolah masing-masing, maka di situ akan muncul kegiatan P5, kemudian muncul kegiatan ikut dan sebagainya, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk breakdown di program tahunan dan program semester. Untuk yang berikutnya, mohon maaf untuk bahan ajarnya ini karena internetnya tidak nyata. Ini sebenarnya ngelink ke internet, itu bahan ajar saya cari dan saya buat dengan referensi dari yang sudah ada dengan menggunakan Google Sheet. Ya, jadi anak-anak untuk mata pelajaran saya itu biasanya anak-anak langsung membuka materinya di Google Sheet tersebut. Kemudian untuk penerapan untuk outputnya jelas dokumen perangkat modul ajar, ATP, kaldik, bahan ajar. Kemudian penerapan nilai-nilai beratapnya dari ATP, modul ajar, kemudian kaldik dan bahan ajar. Ini saya mencermati nilai berakhlaknya adalah berorientasi pelayanan, kompeten dan adaptif. Maksudnya berorientasi pelayanan itu adalah bahwa kita dalam membuat ATP dan modul ajar harus menyesuaikan dengan karakter dari anak didik kita, sehingga bebas kita membuat modul ajar tersebut sesuai dengan karakter dari anak didik kita yang akan kita ajar, sehingga ada pembelajaran untuk nanti pembelajaran diferensiasi, untuk pembelajaran sosial emosional dan sebagainya. Kemudian kompeten di sini terkait dengan materi ajar yang kita sampaikan itu adalah sesuai dengan kompetensi saya, yaitu di jurusan teknik kendaraan ringan. Kemudian adaptif harus bisa mengadaptasi di lingkungan sekolah kita, karakter sekolah kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya kira demikian Bapak untuk presentasi di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf tidak sampai selesai untuk RHK-nya karena waktu yang sudah terbatas. Saya kira apa yang kami sampaikan banyak kekurangan, nanti kami mohon masukan dari Bapak Mentor. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikian tadi pemaparan dari Pak Sriwono SPD mengenai salah satu pengangkatan RHK yang diintervensi oleh Bapak Kepala Sekolah. Luar biasa sekali. Untuk selanjutnya menginjak pada penguatan dari Bapak Mentor kepada Bapak Haji Subidi SPD MPD, dipersilakan. Terima kasih Pak Ono. Ini ada bedanya ya. Semuanya
soal itu ya sama. Saya rasa satu hal Pak. Jadi kalau akan mungkin saya sudah bisa melihat langsung di sedikit ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan Pak, tadi ada 5 visi SMK. Satu jalan yang adalah mengembangkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang sudah Palono bisa amati apa. Kemudian sejauh mana, dan kebetulan anggaran itu sudah sedikit yang sudah digelontorkan, apakah sudah dilaksanakan, apakah guru juga jemput bola, sehingga visi yang kita sampaikan tadi betul-betul terutama yang mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan betul-betul itu tercapai. Itu ya. Kalau mereka saya kira saya sudah sering melihat di ekip yang semisal itu. Matur nuwun Bapak atas tanggapannya. Untuk yang terkait dengan potensi pengembangan terhadap guru dan tenaga kependidikan yang saya amati, untuk yang terkait dengan individu, terkait dengan saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Kepala Sekolah yang mungkin dalam hal ini sangat mensupport saya terkait dengan pengembangan kompetensi saya. Dalam hal ini saya sering sekali mengikuti kegiatan-kegiatan kompetensi, pengembangan kompetensi, diantaranya di guru penggerak rata-rata, di pengajar praktek, kemudian fasilitator, kemudian instruktur, demikian. Kemudian terkait dengan pengembangan kompetensi guru, sebenarnya kalau menurut di RKS sekolah itu sebenarnya ada yang namanya magang guru, hanya mungkin belum maksimal. Mungkin terkait dengan magang guru tersebut itu kalau mungkin bisa dimaksimalkan akan bisa terkait dengan kompetensi guru, khususnya di bidang mata pelajarannya itu akan sangat baik seperti itu. Kemudian terkait pengembangan diri yang lain yang saya amati dari teman-teman guru di KPSO, ada hampir mayoritas itu berada pengennya di zona nyaman Bapak. Jadi untuk pengembangan diri terkait dengan kompetensi mandiri itu rata-rata pengen oleh saya tiap bulan gajian kita seperti itu. Dan mungkin yang ini yang ingin perlu kami dorong, kami mohon bimbingan dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana menggerakkan teman-teman, utamanya saya juga selaku Ketua Komunitas Belajar di Eskaliso dan sekaligus Koordinator P5 di Eskaliso juga. Saya nanti mohon bimbingan dan arahannya, karena mungkin sekali lagi baru 1 tahun di sini, rasanya kalau saya nanti bergerak lebih jauh ada perasaan di hati saya yang mungkin tidak enak dengan teman-teman yang mungkin sudah senior di sini, dan itu sekali kami mohon dari Bapak Kepala Sekolah nanti untuk mensupport ataupun memberikan arahan kepada saya untuk bisa mengembangkan kompetensi guru dan tenaga pendidikan khususnya di teman-teman SMK di Ngabes. Matur Bapak. Oke, terima kasih Pak Ramono. Luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Kepala Bidang itu yang khusus SMK ya. Bahkan Kepala Bidang SMA saya kira juga sama. Jadi namanya makan guru tidak hanya guru produktif, tapi juga guru normatif adaptif. Sehingga Bapak Ibu, kewajiban kepala sekolah kita adalah menganggarkan GRKAS untuk meningkatkan kompetensi guru melalui magang di industri. Kalau SMA mungkin ya literasi mungkin perguruan tinggi atau di mana. Maka saya pernah Bapak Ibu, ini yang lain juga biasa pernah saya menganggarkan magang guru itu mungkin saya Indonesia mungkin tak bisa saat itu. Jadi saya menganggarkan semua guru berangkat pasti tidak. Dan main-main Bapak Ibu 44 juga. Tidak ada yang lain. Kemudian berikutnya saya evaluasi, akhirnya sekarang paling 1 semester magang 2 sampai 3. Yang sudah berjalan ya saya minta konsultan. Karena bagaimanapun juga ketika guru itu sudah pengetahuannya
cukup kompeten, kemudian keterampilannya cukup kompeten, maka insya Allah nanti mengajar itu enak sekali. Mengajar enak sekali. Tapi ketika prakteknya pengetahuan cukup baik, prakteknya belum, wah itu malah kadang-kadang sama kabarnya tidak boleh. Nanti jangan-jangan malah rusak gitu. Maka nanti saya berharap Bapak Ibu kita semuanya aja, ya. Mari kita meningkatkan kompetensi guru. Kompetensi guru itu kan ada berapa Bapak Ibu? 4 ya, harus Bapak Ibu. Profesional itu sama, pedagogik itu penting itu. Jadi teman-teman ketika kenaikan golongan, yang kenaikan jabatan itu kan ada UKKJ, ujian kompetensi, ujian apa itu? Kompetensi kenaikan jabatan Bapak Ibu. Ini rata-rata jatuhnya itu di pedagogik, bagaimana mengelola kelas dan sebagainya. Ada loh Bapak Ibu, tapi di negeri sana itu guru itu ketika berdiri di depan kelas itu ternyata juga ada. Kenapa? Karena materinya tidak dikuasai. Kalau materi dikuasai tidak perlu kelas. Maka saya terima kasih Pak Boro ya untuk selalu menginspirasi. Termasuk yang MGMP Bapak Ibu ya, MGMP itu jangan meninggalkan KBM. Kalau bisa dimaksimalkan KBM itu apa? MGMP di tingkat sekolah. Kalau di sekolah sudah bagus, kenapa harus keluar? Jadi pokok itu adalah jangan meninggalkan anak-anak ketika KBM. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wano, luar biasa. Terima kasih Bapak Mentor atas penguatannya terhadap pemateri kita dan untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa stagnansi itu bukan merupakan pilihan yang baik buat kita semuanya. Untuk itu bagi kita seorang pendidik harus selalu berkembang, harus selalu maju dan selalu dinamis untuk mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu marilah kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.